bersyukur sekali saya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada PT PII yang sudah memfasilitasi acara ini ya. Juga UCP Roda untuk Kemanusiaan. Tak lupa juga kepada Dinas Sosial Jawa Barat yang luar biasa. Semua unsur yang menjadikan acara ini bisa terlaksana, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam hidupnya, terus kemudian diberikan keberkahan juga. Termasuk juga teman-teman, salam cinta dari saya, Mbak Ni, Ibu Ni Manursyam. Luar biasa pagi hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman untuk belajar meningkatkan kualitas diri agar teman-teman suatu saat ke depannya bisa lebih maju lagi, bisa lebih sukses lagi. Seperti kita tahu ya teman-teman, kita ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Banyak sekali yang terdampak dari pandemi ini. Ya teman-teman ya, terasa bahkan pengusaha seperti saya juga mengalami dampaknya. Ada dampaknya, walaupun mungkin tidak terlalu besar dampaknya, tapi tetap berdampak. Ada penurunan omset dari salah satu bisnis saya. Nah, mungkin teman-teman juga di sini merasakan penjualan menurun ya, yang order dari usahanya teman-teman juga mungkin juga menurun. Nah, ini karena dampak pandemi. Akan tetapi teman-teman, bukan berarti ketika kita mengalami dampak tersebut terus kemudian kita menyerah. Ya sudahlah, gini aja, terima aja. Gitu ya. Terus kemudian tidak mau mengupayakan, tidak mau berusaha lebih giat lagi, lebih kuat lagi untuk meningkatkan penghasilan kita. Karena teman-teman, kita tidak mungkin mengharapkan atau mengandalkan dari bantuan orang di luar kita. Jadi tidak bisa kita hanya diam berpangku tangan terus mengharapkan orang membantu kita. Orang datang berkunjung ke kita memberikan bantuan. Yang harus kita lakukan adalah mengupayakan agar kita bisa tough, bisa kuat dan bisa bertahan dalam masa pandemi ini. Karena tidak semua sebetulnya ya, tidak semua sektor terpuruk karena ada yang naik. Ini sudah hukum alam. Ketika ada yang naik, ada yang turun. Ketika ada yang turun, ada yang naik. Nah, kita mau memilih yang mana, teman-teman? Mau pilih yang turun terus-menerus atau memilih turun sejenak lalu kemudian naik? Nah, saya berharapnya teman-teman semuanya memilih yang naik. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar bagaimana agar kita bisa setidaknya minimal adalah bertahan. Kalaupun tidak naik tinggi, tapi bertahan dan kemudian perlahan-lahan naik. Pengusaha atau orang yang usaha itu harus bersiap gitu ya, bersiap untuk sebuah perubahan. Kita tahu ya teman-teman ya, dulu kita belanjanya itu kan di tempat-tempat seperti mall gitu, pasar, secara fisik kita ketemu sama orang, langsung berhadapan dengan orang, face to face, tukar menukar, barangnya kita ambil, uangnya kita terima. Itu kemarin. Tapi saat ini kita dipaksa dalam tanda petik. Dulu tahun 2019 sampai 2020 kita masih santai-santai aja ketika kita diperkenalkan dengan teknologi. Dengan internet kita masih kurang aware, kita masih kurang ngeh gitu ya. Kita masih biasa-biasa aja sikapnya. Itu tuh kemarin sebelum pandemi. Tapi kemudian datang pandemi, kita dipaksa untuk melek teknologi, untuk lebih peduli atau lebih memperhatikan internet. Yang dulunya teman-teman nggak tahu ini Zoom ini apa gitu ya. Saya membuat tutorial sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, itu nggak ada yang lihat. Yang lihat paling 100 orang, 200 orang. Ketika pandemi, mereka membutuhkan yang namanya Zoom. Gimana caranya pakai Zoom, gimana cara menggunakan Zoom. Maka tutorial itu dilihat oleh ratusan ribu orang. Ini artinya apa? Bahwa kita udah berubah nih, bergeser ya. Orang yang tidak mengikuti perubahan, tidak mau mengikuti perubahan, tidak fleksibel mengikuti perubahan, maka dia akan tertinggal. Jadi kalau ceritanya dulu itu binatang ya,
eh, dinosaurus. Dinosaurus itu kan hidupnya di zaman lalu, dia hidup di masa lampau. Tapi kemudian ada pergeseran zaman, mereka tidak bisa ikut, gitu ya, tidak mengikuti pergeseran zaman. Akhirnya mereka punah, gitu. Beda dengan jerapah. Jerapah itu mengikuti ya, mengikuti zaman gitu ya. Dulu kecil kabarnya jerapah itu, lalu kemudian tanamannya tinggi-tinggi, dia belajar untuk tinggi, makanya lehernya panjang, begitulah ceritanya. Jadi kalau kita mau mengikuti zaman, kita mau mengikuti proses perubahan zaman, maka kita bisa tetap ikut berkompetisi, ikut berprestasi di zaman yang sekarang sedang ada. Nah, zaman sekarang kita kan dipaksa untuk melek teknologi. Jadi teman-teman mau nggak mau, walaupun bilangnya saya gaptek, saya nggak bisa ini ya main-mainin handphone, itu sudah tidak bisa lagi. Sudah harus ditinggalkan pemikiran bahwa saya gaptek. Jadi sekarang teman-teman mulai mengatakan saya sudah mulai melek teknologi. Buktinya dengan mengikuti Zoom ini berarti teman-teman sudah melek teknologi, ya. Nah, kita akan belajar nih bisnisnya teman-teman, usahanya teman-teman yang di rumah ini biar bisa diteknologikan. Biar teman-teman bisa menggunakan teknologi untuk memajukan usahanya teman-teman masing-masing, ya. Setiap ini yang saya dengar semuanya teman-teman kan sudah ada usahanya ya. Terus juga jangan mengatakan gini, tapi usaha saya cuma usaha rumahan kecil-kecilan, usaha saya cuma usaha yang nggak dipandang sama orang, di rumah aja. Nah, ini saya mau kasih tahu sama teman-teman, kebanyakan dari murid saya usahanya dari rumah, bisa menghasilkan sampai ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Itu hanya dari rumah, dari yang tadinya kecil-kecilan. Sesuatu yang besar itu mulainya dari hal yang kecil-kecil. Tidak akan menjadi besar kalau tidak dimulai dari yang kecil-kecil. Jadi, tetap harus optimis di zaman seperti sekarang ini. Ya, teman-teman ya. Kita sekarang buka lembaran baru. Buka lembaran baru, apalagi mendapatkan bantuan permodalan dari CSR-nya PT PII Jabar. Didukung juga dengan Dinsos dan UCP Roda untuk Kemanusiaan. Ini adalah peluang yang luar biasa teman-teman. Jangan disia-siakan. Ketika nanti teman-teman mendapatkan modal usaha, tambahan modal usaha, buktikan kepada beliau-beliau bahwa teman-teman bisa berhasil. Bahwa teman-teman bisa membanggakan yang memberikan bantuan modal. Nah ya, jadi mulai sekarang tekadkan dulu di dalam hati masing-masing, saya harus sukses, saya harus berhasil. Dan jalannya mulai dari hari ini, dari mulai saat ini. Jadi tekadkan dulu di dalam hati masing-masing. Tanamkan dalam pikiran teman-teman, dalam pikiran semuanya peserta yang ada di Zoom pagi hari ini, saya pasti sukses. Yang tidak dimodali saja bisa sukses, apalagi yang sudah mendapatkan modal, tidak hanya modal berupa dana, tapi juga modal ilmu yang membahagiakan bagi teman-teman dan patut berbangga pada pagi hari ini, karena teman-teman tidak hanya dimodali uang, dana, ya, tapi dimodali dengan ilmu. Ini yang penting banget. Kita diberi uang ya, banyak, tapi tidak dikasih ilmu gimana cara memanfaatkannya, itu juga akan habis uangnya. Tapi teman-teman diberikan modal dan diberikan ilmu, harusnya lebih maju lagi dari orang-orang yang tidak punya modal, yang tidak diberi modal, tidak dipunya kesempatan untuk menuntut ilmu juga. Jadi sepakat ya, pagi hari ini kita mulai nih, sejarahnya dimulai dari pagi ini. 1 tahun yang akan datang, saya dan dari PT PII, juga dari Dinsos, juga dari UCP Roda untuk Kemanusiaan ingin melihat teman-teman sudah mengalami kemajuan yang luar biasa. Setuju ya teman-teman ya? Kalau setuju berikan jempolnya di chat ya. Berapa udah dipanggil? Ya.
Atau boleh acungkan jempol, atau di chatnya bisa setuju gitu ya. Silakan di chat, di bawah itu ada chat message ya. Nah seperti itu ya, setuju. Baik, jadi mulai sekarang kita mau belajar nih, belajar sungguh-sungguh melek teknologi. Teman-teman semuanya pasti sudah punya handphone ya. Ini adalah media komunikasi yang dulu mungkin dipakainya hanya untuk telepon aja, terus untuk WA, untuk komunikasi dengan teman-teman kita. Nah, padahal di handphone ini bisa kita gunakan untuk mencetak uang. Bahkan bisa sampai miliaran rupiah hanya dengan modal handphone ini. Usahanya teman-teman dipadukan dengan teknologi yang ada di handphone ini bisa menjadi usaha yang luar biasa. Nanti kalau teman-teman sudah maju bisa bantu yang lainnya gitu ya. Jadi tumbuhkan motivasi ke dalam diri teman-teman. Kalau saya sekarang belajar, nanti saya yang mengajar. Kalau sekarang saya yang dibantu, nanti saya yang membantu. Jadi kalau teman-teman sudah ada dalam dirinya tekad untuk membantu, maka belajarnya dari sungguh-sungguh nih, ya. Belajarnya tidak berkeluh kesah. Jadi syaratnya belajar dengan saya adalah tidak berkeluh kesah dan tidak banyak alasan. Ngerti nggak ngerti, ngerti aja. Nanti insya Allah setelah ini pun saya akan berikan link untuk teman-teman belajar lagi. Ini izin saya record, nanti teman-teman bisa lihat lagi acara ini, tayangan acara ini. Plus teman-teman akan saya berikan link untuk belajar selanjutnya. Jadi ada video-video yang bisa diputar ulang nanti ya. Jadi teman-teman tidak hanya belajar pada pagi hari ini, karena yang namanya belajar digital marketing, ini kita sebut digital marketing ya, itu tidak bisa dan tidak cukup hanya satu kali. Jadi nanti teman-teman belajar melalui pendampingnya. Terima kasih ya kepada para pendamping, saya appreciate sekali, saya bangga dengan teman-teman yang mau mendampingi sahabat-sahabat difabel. Insya Allah pahalanya luar biasa dan akan menjadikan teman-teman hidupnya lebih mudah nantinya. Ya, baik. Jadi kita akan mulai dulu ya teman-teman. Ya, bisnis online rumahan. Mengapa disebut bisnis online rumahan? Karena memang basicnya di rumah, dikerjainnya di rumah. Bukan berarti kalau dikerjain di rumah itu nggak keren ya teman-teman ya. Bisnis rumahan itu luar biasa. Apalagi sekarang kita dipaksa dalam tanda petik di rumah. Setiap kita harus di rumah. Jadi ini benar-benar luar biasa ya teman-teman ya. Kita itu diberikan kesempatan bersama dengan keluarga di rumah dan bisa bisnis gitu ya, bisa usaha. Jadi stop dulu menyalahkan apapun keadaannya. Misalkan kita nyalahin gini, ini pandemi ini kok lama sekali sih, pemerintah bagaimana sih cara penanganannya, itu orang-orang kaya itu kenapa sih nggak peduli sama saya gitu ya. Nah itu menyalahkan pihak luar. Ini kita stop dulu. Kalau kita mau sukses di dalam usaha kita dilarang atau tidak diperkenankan untuk menyalahkan apapun termasuk virus. Karena benar tadi ya Pak Indra dari PT PII Jabar itu mengatakan bahwa ini nih dia dari Allah gitu ya, dari Tuhan. Tidak ada yang sia-sia dari apapun yang sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan kita. Tidak ada yang sia-sia. Sudah terukur dan tertakar bahwa kita memang harus menghadapi pandemi seperti sekarang ini. Ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik ya. Di antaranya adalah kita bisa ketemu pada pagi hari ini dan bisa belajar yang dulu tidak pernah terfikirkan oleh teman-teman. Nggak kepikir nih kalau saya mengenal istilah baru yang namanya digital marketing. Gitu ya. Kan nggak kepikir sebelumnya. Tapi sekarang mau tidak mau kita harus belajar. Nah, 2 poin penting teman-teman kalau kita mau sukses dalam jualan online-nya atau bisnis online-nya, apapun usaha teman-teman saat ini. Apapun usahanya, baik jasa maupun non jasa, baik retail atau non retail, baik jualan gerobakan atau jualan di teras rumah saja. Nah,